Ada pengertian dari antibiotik berasal dari bahasa Yunani. Anti atau lawan, bios atau hidup adalah suatu zat kimia yang dihasilkan oleh bakteri ataupun jamur yang berkhasiat obat apabila digunakan dalam dosis tertentu dan berkhasiat mematikan atau menghambat pertumbuhan kuman dan toksisitasnya tidak berbahaya bagi manusia. Selanjutnya ada penggolongan antibiotik. Yang pertama ada aminoglucosida. Jenis obatnya ada amikasin, ibecasin, gentamicin, vancomycin. Selanjutnya ada beta-lactam. Jenis obatnya ada ertapenem, cefalexin, penicillin. Selanjutnya ada golongan glycosida. Jenis obatnya vancomycin, streptomycin. Selanjutnya ada golongan klidamycin. Jenis obatnya ada erythromycin, ampicillin, klidamicin dan asam fusidan. Selanjutnya ada contoh obat dan aplikasinya. Yang pertama ada penggolongan obat aminoglucosida. Jenis obatnya amikasin, contoh obatnya alostil. Indikasinya, pemberian amikasin adalah untuk infeksi gram negatif berat. Kontraindikasinya, tidak boleh diberikan pada pasien yang memiliki riwayat hipersensitivitas. Selanjutnya ada golongan obat beta-lactam. Jenis obatnya ertapenem. Contoh obatnya ada entacrit. Indikasinya profilaksis, infeksi bedah, dan infeksi kulit. Kontraindikasinya ada hipersensitivitas terhadap ertapenem. Selanjutnya ada golongan penisilin. Jenis obatnya amoxicillin dan ampicillin digunakan untuk mengobati infeksi bakteri. Efek sampingnya iritasi saluran cerna dan reaksi hipersensitivitas. Selanjutnya ada contoh obat cefalroxir, merupakan antibiotik jenis beta-lactam yang digunakan untuk mengobati infeksi bakteri. Selanjutnya ada golongan makrolida. Di sini ada jenis obatnya erythromycin dan azitromycin. Makroid bekerja dengan cara menghambat sintesis protein dalam bakteri yang berguna untuk mengobati beragam infeksi bakteri yang umum terjadi. Selanjutnya ada bufasentin dan klolasentin. Klorapenikol bekerja dengan cara membasmi bakteri penyebab infeksi atau memperlambat hingga menghentikan pertumbuhannya. Efek sampingnya bisa pusing, sakit kepala, mual, atau muntah. Selanjutnya ada amikasin dan gentamicin. Aminoglikosida digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri yang cepat berkembang dan sulit. Nah, efek sampingnya itu bisa gangguan keseimbangan, gangguan pendengaran, hingga hilang pendengaran, atau bisa disebut dengan tuli. Bisa juga mengakibatkan kerusakan ginjal. Selanjutnya ada mekanisme kerja antibiotik. Yang pertama itu menghambat sintesis dinding sel mikroba, termasuk di sini adalah penisilin, cefalosporin, cefamycin, carbapenem, dan vancomycin. Yang kedua, menghambat sintesis protein sel mikroba, termasuk di sini adalah seperti streptomycin, neomycin, kanamycin, gentamicin,
tobramycin, amikacin, telmiscin, eritromycin, likomycin. Selanjutnya yang ketiga, menghambat sintesis atau merusak nukleosel mikroba. Termasuk di sini adalah rimafensin, actinomycin, dan dequenolone. Mekanisme kerja obat yang keempat yang merusak keutuhan membran sel mikroba, termasuk di sini adalah seperti polymyxin B, colistin, avomycin, dan nystatin. Selanjutnya ada mekanisme yang kelima, yaitu mengganggu metabolisme sel mikroba, termasuk di sini adalah sulfonamid, trimetromid, PAS, dan INH. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan emesin gravidarum. Apa sih itu emesin gravidarum? Mual dan muntah atau dalam bahasa medisnya disebut emesin gravidarum atau morning sickness merupakan suatu keadaan mual yang terkadang disertai muntah. Apa sih penyebab mual muntah? Yang pertama, ada kadar hormon progesteron yang tinggi, punya salah satu sifat menahan cairan, sehingga cairan makin banyak dan akan menekan pusat mual yang ada di otak tengah. Selanjutnya, karena HCG merupakan hormon yang terbentuk selama masa kehamilan. Hormon ini dihasilkan oleh plasenta. Hormon inilah yang menjaga kehamilan dan menjaga produksi hormon kehamilan lainnya, yaitu seperti progesteron dan tetap stabil. Nah, selanjutnya yang ketiga itu penyebabnya ada hormon chorionic gonadotropin atau HCG. Adalah hormon alami untuk meningkatkan fertilasi atau kesuburan dan mengatasi masalah yang berkaitan dengan hormon seks. Selanjutnya ada patofisiologi mual dan muntah secara umum. Mekanisme mual dan muntah dikendalikan oleh dua area di SSP, yaitu CTZ atau chemoreceptor trigger zone dan deformation reticularis. CTZ terletak bilateral dasar vertikal keempat medula oblongata yang bertanggung jawab terhadap keberadaan substan emetogenik, misalnya toksin urem, hipoksia, keton bodies, dan segala sesuatu yang direspons sebagai benda asing yang masuk dalam sistem aliran darah, dan cerebrospinal fluid atau CSF. Respon tubuh terhadap emetogenik memberi sinyal yang dikirim langsung melalui nervus vagus N dan X berlambung sehingga timbul reaksi mual dan muntah. Ada golongan obat. Yang pertama ada antagonis serotonin 5-HT3. Penggunaan klinik pada mual muntah saat pos operasi dan pos radiasi mual muntah yang disebabkan oleh induksi kemoterapi. Nah, contoh obatnya itu ada ondansetron, granisetron, dolasetron, dan tropisetron. Selanjutnya ada kortisosteroid. Mekanisme tidak diketahui meningkatkan efikasi antagonis 5-HT3 mencegah mual dan muntah pasien kemoterapi. Contoh obatnya dexamethasone. Selanjutnya ada golongan obat antagonis reseptor nekrokinin. Mekanisme menghambat reseptor nekrokinin 1 di area posrema. Nah, contoh obatnya itu amprepitan dalam oral, sangat selektif pada reseptor NK1. Fosaprepitan dalam IV dikonversi menjadi aprepitan. Selanjutnya ada golongan obat substitut bezamid. Contoh obatnya ada metoclopramid. Nah, mekanismenya yaitu blockade reseptor dopamin. Selanjutnya ada antihistamines dan anticholinergic drug. Contoh obatnya diphenhydramine, diphenhydramine,
Penggunaannya untuk mencegah motion sickness, vertigo yang disebabkan oleh disfusi labirin telinga. Selanjutnya golongan obat yang terakhir ada benzodiazepin. Contoh obatnya ada lorazepam dan diazepam. Penggunaannya sebelum kemoterapi untuk mencegah mual yang disebabkan oleh ansietas.